Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K di mana saja berada. Saya ingin bahwa semua ada satu hal penting yang perlu kita perbincangkan pada pertemuan ini, yaitu mengenai kesejahteraan Bapak Ibu P3K pada tahun 2025 tahun ini terkait dengan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 sebagaimana program pemerintah yang tetap diberikan seluruh Bapak Ibu ASN termasuk para P3K, demikian dengan TNI Polri, para pensiunan dan pejabat negara. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul, apakah tenaga honorer yang diangkat P3K paruh waktu berhak mendapatkan gaji dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang baru muncul paruh waktu kalau nanti keputusan pemerintah para honorer yang tidak lolos menjadi P3K penuh waktu, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jelasnya bahwa P3K penuh waktu sama dengan ASN berhak mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Namun bagaimana dengan P3K paruh waktu, karena memang ini adalah hal baru. Apabila juga ditetapkan oleh pemerintah bahwa honorer yang tidak lolos nantinya diangkat menjadi ASN dengan status P3K paruh waktu. Nah, itulah yang perlu kita perbincangkan dan perlu kita ketahui pada informasi ini. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak informasi yang bersumber dari Kementerian Keuangan terkait dengan THR dan gaji ke-13 untuk Bapak Ibu P3K paruh waktu. Kita langsung saja Bapak Ibu. Pengangkatan P3K paruh waktu merupakan solusi yang ditempuh oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menpan RB Rini Widantini untuk menuntaskan nasib tenaga honorer. Karena dengan pengangkatan para honorer menjadi P3K paruh waktu, sebagaimana keputusan terbaru dari Menpan RB bahwa mereka akan berpeluang besar untuk dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Dengan catatan paruh waktu terlebih dahulu. Disampaikan bahwa P3K paruh waktu merupakan jabatan baru yang kini telah resmi termasuk dalam lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Jabatan P3K paruh waktu ini merupakan wadah khusus yang disediakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini khusus yang disediakan untuk tenaga honorer yang tidak kebagian formasi penuh waktu. Nah, tentu ini adalah satu kebijakan pemerintah untuk benar-benar merubah nasib para honorer menjadi ASN. Hanya bedanya ASN P3K penuh waktu dan ASN P3K paruh waktu. Mengenai kesejahteraan juga, ya, kesejahteraan para P3K antara P3K penuh waktu dan paruh waktu sampai sekarang juga menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena belum ada rumusan resmi terkait dengan kesejahteraan para P3K paruh waktu. Semoga di waktu cepat hal ini akan dicetuskan oleh pemerintah supaya ada kejelasan nasib honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan adanya status P3K paruh waktu, maka tenaga honorer yang tidak lolos perankingan bisa terhindar dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal tersebut juga dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang ASN 2023 yang menyebutkan status tenaga honorer tidak lagi diakui di instansi pemerintah sejak Desember 2024 yang lalu sebenarnya. Itu sudah ada ketegasan Bapak Ibu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka semua honorer diangkat menjadi ASN dengan status ada P3K penuh waktu dan ada P3K paruh waktu.
Nantinya hanya 3 jenis pegawai yang diakui, yaitu PNS, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Adapun aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu telah tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Tentunya ini menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam hal pengangkatan honorer pada tahun 2025 tahun ini untuk menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu akan dimulai setelah seluruh tahapan seleksi P3K formasi 2024 telah selesai. P3K paruh waktu akan menerima gaji sesuai dengan jam kerja dan bidang tugas yang diemban. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai jam kerja dan bidang tugas yang diemban. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Sri Mulyani, gaji P3K paruh waktu berkisar antara 2 sampai 5,6 juta per bulan. Ini informasi terbaru Bapak Ibu, ketegasan mengenai gaji P3K paruh waktu, yaitu antara 2 sampai 5,6 juta per bulan daripada sebelumnya hanya ratusan ribu. Tentu ini perlu disyukuri oleh karena pemerintah penuh perhatian untuk kesejahteraan para honorer. Selain gaji pokok, P3K paruh waktu juga berhak menerima sejumlah tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan pekerjaan, dan P3K paruh waktu juga akan menerima gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR sesuai regulasi yang telah diresmikan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024, besaran gaji ke-13 dan THR tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan yang relevan. Nah, ini kita yakini Bapak Ibu karena memang yang status ASN, baik PNS maupun P3K, berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Demikian juga dengan para P3K paruh waktu, statusnya adalah aparatur sipil negara atau ASN. Maka penuh keyakinan bahwa para P3K paruh waktu berhak mendapatkan sederet tunjangan, demikian dengan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya yang telah dijadwalkan cair pada Maret 2025 tahun ini. Itulah informasi terbaru mengenai kesejahteraan para P3K paruh waktu yang ada kaitannya dengan pemberian THR dan gaji ke-13 2025. Jadi pemberian sejumlah fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.